Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Chandra Saproto. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam internet. Topik yang pertama, apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet yang merupakan singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Topik yang kedua mengenai mengapa etika dalam internet diperlukan. Pengetahuan etika dalam menggunakan internet akan meminimalisir adanya dampak negatif dari pengguna internet dalam bentuk teks maupun gambar. Seperti yang kita ketahui, dampak dari internet itu ada positif dan negatif. Nah, etika dalam internet dapat meminimalisir adanya dampak negatif, seperti menghindari dari pornografi, menghindari dari cyberbullying, dan lain-lain. Mengapa etika internet itu diperlukan? Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Bahkan dalam suatu negara pun tentunya masing-masing pribadi memiliki sifat, cara bicara, menulis, dan rasa humor yang berbeda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Hal ini membuat kita tidak mengenal dalam arti kata yang sesungguhnya, atau bahkan satu pengguna dunia maya mungkin tidak akan pernah bertatap muka dengan pengguna lainnya. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis atau suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Mungkin saja penghuni baru tersebut tidak mengetahui bagaimana seharusnya bergaul dengan baik dan benar. Untuk itu perlu diberikan pemahaman agar memahami etika berinternet. Topik yang ketiga mengenai etika dalam internet. Yang pertama, perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Jangan menggunakan huruf kapital sembarangan, karena penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dapat disalahartikan oleh pengguna internet lainnya. Misalnya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat mencerminkan seseorang yang sedang marah karena penggunaan karakter huruf. Bisa dianalogikan dengan suasana hati si penulis. Huruf kapital mencerminkan penulis yang sedang emosi, marah, ataupun berteriak. Yang kedua, perhatikan penggunaan sisi saat mengirim pesan. Jangan mencantumkan nama di kolom sisi pada form pengiriman email, karena jika melakukan hal tersebut, semua orang yang menerima email Anda bisa melihat alamat email orang lain yang tercantum dalam email tersebut. Tentu membuatnya tidak nyaman bagi orang yang alamat emailnya ada di kolom sisi tersebut. Maka dari itu, gunakanlah BCC supaya alamat emailnya tidak dapat dilihat orang lain. Selanjutnya, perhatikan pemilihan emotikon atau emoji saat mengirim pesan. Emotikon harus digunakan secara berhati-hati, karena bila dalam percakapan, niatnya mungkin sudah bagus, tetapi jika salah penggunaan emotikonnya, maka bisa berakibat fatal. Jika ingin aman, lebih baik tidak usah menggunakan emotikon, karena jika sampai salah emot, maka akan terjadi pertikaian. Apalagi yang jadi lawan bicaranya emosi atau sedang tidak stabil. Jangan pernah menyinggung sara. Hindarilah kata-kata yang menyinggung sara, karena sara adalah hal yang sangat sensitif di masyarakat.
Kebanyakan topik tersebut berisi ujaran kebencian akan suatu agama ataupun suku, suka mengadu domba, dan menebarkan kebencian satu sama lain. Maka gunakanlah bahasa yang baik, tidak provokasi atau ujaran kebencian di saat sedang memberikan informasi atau berkomentar di sosial media. Jangan menyebarkan isi chat pribadi. Jangan sekali-sekali menyebarkan private message ke publik, kecuali sudah izin dan isi pembahasan chat tidak terlalu penting atau bercandaan. Jika isi chatnya serius, maka jangan disebar karena itu akan menjadi bahan gosip bagi para netizen. Dan tentunya kita dan lawan chat yang akan mengalami kerugian yang besar. Tidak asal mengirim file. Hati-hati jika ingin mengirim file kepada seseorang melalui email. Jika file tersebut berisi virus, tentu saja akan merugikan orang yang menerimanya. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang diterima dari internet. Lewat internet, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, baik itu spam, berita hoax, dan lain-lain. Untuk itulah, coba cari referensi sumber berita yang terpercaya atau carilah sumber informasi lainnya jika Anda ingin mengetahui apakah informasi yang Anda terima itu benar atau tidak. Topik yang keempat berhubungan dengan ITE. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE yang berkaitan dengan etika dalam berinternet ada dalam pasal 27 hingga pasal 20 hingga pasal 33. Pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan data dan atau membuatnya dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Berikut ini adalah contoh kasus dari pelanggaran UU ITE. Kasus menimpa Nur Afifah alias Farah berusia 17 tahun. Farah terkena kasus penghinaan terhadap Feli Vandini Julistin Karnories melalui situs jejaring sosial Facebook, sehingga Farah dituntut hukuman 5 bulan penjara dalam masa percobaan 10 bulan oleh jaksa penuntut umum. Apa yang menyebabkan kasus Farah ini? Berikut ini adalah penjelasannya. Anak-anak yang masih polos tersebut mengungkapkan perasaan hatinya secara berlebihan dan kekesalan hatinya tanpa menyadari resiko yang bisa terjadi akibat ketidaktahuan mereka tentang etika berkomunikasi di dunia maya. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga sikap, mengetahui bagaimana cara untuk berkomunikasi di sosial media agar kita bisa menghindari berbagai pelanggaran yang mungkin akan terjadi jika kita melakukan kesalahan di sosial media. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.